Pernah nggak sih kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang mengguncang dalam diam? Kalau Tuhan itu ada dan katanya Maha Kasih, Maha Penyayang, kenapa dunia ini terasa begitu kejam? Kenapa ada perang yang terus terjadi tanpa ujung? Rusia dan Ukraina sudah lebih dari 3 tahun berperang. Gaza dan Palestina masih dibombardir sampai hari ini. Orang tua kehilangan anak, anak kehilangan rumah. Apa semua ini cuma bagian dari rencana? Bayangkan, kamu terbangun di pagi hari dan mendapati seluruh keluargamu tak ada karena satu serangan udara. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan, hanya puing-puing dan sunyi yang menampar telinga. Atau kamu duduk di rumah sakit, menatap anakmu yang kejang karena penyakit langka yang bahkan dokter tak bisa jelaskan. Kamu berdoa, tapi suara doamu hanya menggantung di langit-langit kamar. Kenapa ada penyakit yang datang tanpa peringatan? COVID-19 merenggut jutaan nyawa, dan bahkan sekarang masih ada penyakit lain. Kanker, stroke, penyakit autoimun, gangguan mental, depresi, semuanya datang menghantam tanpa pilih kasih. Orang baik pun ikut menderita. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Dia nggak hentikan semuanya? Dan kalau Tuhan itu Maha Kasih, kenapa Dia membiarkan penderitaan terus terjadi? Inilah yang disebut sebagai problem of evil, atau dalam istilah filsafat, teodisi. Sebuah pertanyaan besar yang sudah ribuan tahun. Coba dijawab. Kalau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kasih, kenapa kejahatan dan penderitaan tetap ada? Ada yang bilang, mungkin Tuhan tidak sanggup menghentikannya, berarti Dia tidak Maha Kuasa. Atau Tuhan tidak mau menghentikannya, berarti Dia tidak Maha Kasih. Atau yang paling menakutkan, Tuhan mungkin tidak ada. Dan inilah yang dipercaya oleh banyak orang ateis, bahwa penderitaan adalah bukti bahwa kita hidup di dunia tanpa pengatur, tanpa makna, tanpa kasih ilahi. Tapi orang-orang beragama sering menjawab, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya, bahwa kita, manusia terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu benar-benar jawaban atau cuma cara halus untuk bilang, aku juga nggak tahu? Dan kalau semua ini hanya dianggap sebagai takdir Tuhan, lalu di mana letak keadilan bagi mereka yang sudah kehilangan segalanya? Anak-anak yang dibom, perempuan yang diperkosa, orang tua yang meninggal tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Apakah semua itu hanya data dalam superkomputer surgawi dan nanti akan diganjar surga atau neraka? Beberapa agama mencoba menjawab ini. Dalam Islam, penderitaan bisa jadi ujian atau penghapus dosa. Dalam Kristen, ada kisah Ayub yang menderita hebat tapi tetap percaya. Dalam Buddhisme, penderitaan adalah bagian dari hidup karena kita melekat pada keinginan. Dalam Hindu, semua adalah akibat dari karma, bahkan dari kehidupan sebelumnya. Tapi bahkan semua jawaban itu belum tentu cukup buat mereka yang sedang benar-benar hancur hatinya. Karena pertanyaan ini bukan cuma soal logika, tapi soal luka. Kita bertanya bukan karena kita benci Tuhan, tapi karena kita sudah terlalu lama menahan sakit dan tidak tahu kepada siapa harus bersandar. Dan lebih parah lagi, kadang penderitaan bukan datang karena Tuhan, tapi karena manusia yang bertindak atas nama Tuhan. Perang agama, terorisme, diskriminasi, kebencian atas nama iman, semuanya dilakukan oleh manusia, tapi disahkan seolah Tuhan yang memerintahkan. Padahal mungkin bukan Tuhan yang diam, tapi manusialah yang tuli terhadap suara belas kasih. Seorang anak bernama Amal di Gaza kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam. Saat ditanya apa yang paling dia inginkan, dia cuma bilang, "Aku ingin malam itu tidak pernah ada." Dan di saat seperti itu, bagaimana kita bisa menjawab dengan, ini semua bagian dari rencana? Di sisi lain, kita hidup di dunia yang sangat modern. Kita bisa kirim manusia keluar angkasa.
bikin AI yang bisa berpikir dan berbicara seperti manusia. Tapi kita masih belum bisa menjamin bahwa seorang anak bisa tidur dengan perut kenyang dan tempat yang aman. Kita tahu cara membuat rudal yang presisi, tapi kita masih gagal membuat manusia saling memahami. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita memang tidak akan pernah tahu jawaban pasti atas semua ini. Tentang kenapa dunia ini bisa begitu kejam, tentang kenapa orang baik menderita dan yang kejam tetap berkuasa, tentang kenapa Tuhan, jika ada, terlihat begitu diam. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti peduli, bukan alasan untuk menutup hati. Mungkin pertanyaannya bukan, kenapa Tuhan membiarkan dunia ini kejam? Tapi justru, kenapa kita membiarkan dunia ini tetap seperti ini? Karena bisa jadi, bukan tugas kita untuk menjawab misteri penderitaan, tapi tugas kita adalah menjadi jawaban bagi mereka yang sedang menderita. Karena di tengah dunia yang penuh luka, mungkin yang paling dibutuhkan bukan jawaban, tapi kehadiran. Menjadi tangan yang mengangkat saat seseorang jatuh terlalu dalam. Menjadi telinga yang benar-benar mendengar, bukan sekadar menghakimi. Menjadi pelukan di tengah dunia yang semakin dingin dan individualistis, menjadi tempat aman bagi mereka yang tidak punya siapa-siapa lagi. Dan kadang, itu dimulai dari hal yang sangat kecil, menemani seseorang yang sedang berduka, mengirim pesan, "Aku ada kalau kamu butuh bicara," menolong tanpa menuntut, memaafkan meski tidak diminta. Mungkin kita lahir bukan untuk menjawab segala hal, tapi untuk tetap mencintai, bahkan saat kita tidak mengerti. Karena cinta sejati bukan butuh alasan, tapi keberanian untuk tetap hadir di tengah kekacauan. Karena mungkin Tuhan tidak selalu hadir dalam kilatan mukjizat. Mungkin Ia hadir melalui kita, melalui sikap, empati, dan cinta yang kita beri tanpa pamrih. Karena mungkin harapan itu bukan sesuatu yang turun dari langit, tapi sesuatu yang kita bangun bersama. Satu aksi kecil, satu pelukan hangat, satu keberanian untuk peduli di dunia yang seringkali pura-pura tidak peduli. Kalau kamu punya kesempatan untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik hari ini, meskipun cuma untuk satu orang, kenapa kamu masih menunggu alasan dari langit? Dan siapa tahu, saat kita melakukan semua itu tanpa nama, tanpa sorotan, tanpa berharap dibalas, kita sedang memperlihatkan wajah Tuhan yang sesungguhnya. Dunia ini memang belum sempurna, tapi selama masih ada orang yang mau jadi cahaya, maka kegelapan tidak akan pernah menang sepenuhnya.